Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalaulah bukan karena taufik, hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan terasa berat melaksanakan segala aktivitas yang menjadi kewajiban kita berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwasanya setiap aktivitas ibadah kita itu merupakan hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang saat ini tentu Allah sematkan dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita mampu menjaga keimanan kita dengan baik sehingga berbuah terhadap amal-amal soleh yang bisa kita amalkan di hari-hari ke depannya. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih kita, tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan tentang ulumul Quran, di mana ulumul Quran ini baru kita bahas awal saja gitu ya, belum terlalu jauh. Terakhir kita baru membahas tentang wahyu dan jenis-jenis wahyu. Jadi masih tahap perkenalan. Nah, sekarang kita akan memasuki bahasan ketiga dari kitab ulumul Quran, yaitu tentang asbabun nuzul, dan mungkin kalau cukup sedikit tentang periodisasi ayat Al-Quran. Nah, tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, baik turunnya ayat, satu ayat atau beberapa ayat, mungkin satu surat, dan juga periodisasi dari setiap ayat, surat atau beberapa ayatnya. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang wahyu, di mana wahyu itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu banyak sekali cara turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya wahyu kepada Nabi itu banyak sekali caranya. Ya, sehingga asbabun nuzul ini kaitannya dengan nanti bagaimana cara turun ayat itu. Nanti ada kata kunci yang bisa kita fahami, bahwa setiap ayat itu turun dengan cara seperti apa, dan apakah setiap ayat itu turun dengan sebab-sebab tertentu saja, atau mungkin tanpa sebab juga bisa turun ayat itu. Kurang lebih di bahasan ketiga ini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu kaitan dengan asbabun nuzul, kemudian manfaatnya, dari mana sumbernya kita mempelajari dan memahami tentang asbabun nuzul, kemudian bentuk-bentuknya, kaidah-kaidah, dan nanti dibahas juga tentang periodisasi ayat Al-Quran. Kemudian nanti tentang makiyah dan madaniyah, nanti ada dawabitnya ya, tentang makiyah dan madaniyah, dan kemudian nanti ada simpulan. Baik, nah, berkaitan dengan asbabun nuzul, kita sering mendengar gitu, asbabun nuzul. Juga mungkin yang populer di kalangan kita itu nuzulul Quran. Nah, kalau asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran,
atau satu ayat saja, atau satu surat mungkin. Kalau nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran full. Ketika yang kita bahas di pertemuan kedua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh dari awal sampai akhir itu ke langit dunia. Itu disebutnya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, itu istilahnya asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti di sini bahwa sesuatu yang menyebabkan turunnya sebuah ayat, satu ayat saja atau mungkin beberapa ayat atau mungkin satu surat full yang menceritakan tentang peristiwa terjadinya dan menjelaskan hukumnya. Jadi kalau disederhanakan mungkin asbabun nuzul itu satu hal yang karena hal tersebut turun ayat Al-Quran, baik turun satu ayat saja, beberapa ayat, atau satu surat full. Nah, apa hal itu? Yaitu berupa peristiwa dan pertanyaan. Peristiwa dan pertanyaan gitu. Jadi kata kuncinya itu peristiwa dan pertanyaan. Kalau kaitannya dengan asbabun nuzul, kenapa turun ayat ini? Nah, dilihat ada peristiwa apa nih? Atau ada pertanyaan apa dari para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau peristiwa banyak ya, misalnya tentang perang Badar misalnya turun ayat ini, tentang fitnah atau tentang kaum munafik maka turun ayat-ayat ini, tentang kemenangan kaum muslimin turun surat tersebut. Nah, begitupun tentang pertanyaan. Kalau pertanyaan biasanya kita sering dengar ayat tentang yas'alunaka 'anil anfal, tentang harta rampasan perang, dan itu ada sahabat yang bertanya. Yas'alunaka 'anil mahid, ada sahabat yang bertanya tentang haid, maka turun ayat tentang haid gitu. Ada peristiwa atau pertanyaan kepada Nabi, Nabi mengadukan kepada Allah, lalu turunlah ayat. Nah, itu asbabun nuzul. Secara umum peristiwa dan pertanyaan yang menjadi sebabnya turun-turun ayat-ayatnya Al-Quran. Misalnya di Al-Kahfi juga ya. Di Al-Kahfi itu kita tahu ada sebuah peristiwa misalnya tentang sekelompok orang pedagang dari Mekah ketika pulang dari negeri Syam. Mereka itu kemudian bertemu dengan sekelompok orang Yahudi, dan sama kelompok orang Yahudi itu ditanya, kelompok dagang itu, tentang kenabian Nabi Muhammad. Bagaimana nih cara mengkonfirmasi kenabian Nabi Muhammad? Maka kata orang-orang itu, tanyakan saja 3 hal pada Nabi Muhammad, tentang Dzulqarnain, tentang ruh, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti turunlah beberapa ayat di surat Al-Kahfi. Nah, secara umum seperti itu turunnya ayat-ayat Al-Quran gitu ya, peristiwa ataupun pertanyaan. Nah, kemudian kita juga mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, mengetahui hikmah, tujuan dan maksud ayat Allah tentang syariat diturunkannya. Jadi dengan mempelajari sebab-sebab turunnya Al-Quran, kita jadi tahu apa hikmah dibalik turunnya ayat tersebut, dibalik perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam setiap ayat gitu. Misal yang kita tahulah tentang syariat puasa. Syariat puasa itu kan tidak turun satu tahap, tapi ada 3 tahap. Misal ketika zaman dahulu itu syariat puasa itu tidak langsung puasa dari fajar sampai terbenam matahari gitu. Tapi ada tahapannya. Puasa itu dari awal misalnya turun itu sifatnya pilihan. Bagi orang-orang yang kaya, puasa itu karena mereka mungkin umat terdahulu itu belum terbiasa dengan puasa, maka mereka diberikan pilihan, boleh puasa, boleh bayar fidyah gitu. Jadi lebih longgar. Nah, kemudian sudah terbiasa, maka syariat puasa itu lebih ketat sedikit. Mulai syariat puasa itu ditetapkan tata caranya, ketika malam hari tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan dan seterusnya. Nah, malam hari itu
Dan dilihat di situ kemaslahatannya, ternyata orang-orang banyak yang nggak mampu. Sampai akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas shiyam. Ketika berpuasa pada malam harinya dihalalkan segala sesuatu, makan, minum, berhubungan suami istri dan seterusnya. Nah, itu kan ada sebuah peristiwa dan kita memahami dari ayat tersebut, oh ternyata hikmahnya luar biasa. Allah itu memberikan tahapan-tahapan dalam menetapkan sebuah hukum kepada satu kaum, sehingga kita mengetahui hikmah dan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala siratkan dari turunnya ayat tersebut. Atau contoh lain mungkin yang kita sering tahu, yaitu tentang khamar. Khamar itu kan hampir sama ya syariatnya dengan puasa, itu bertahap, tidak langsung diharamkan sekaligus, tapi ada tahapannya. Nah itu ada hikmah besar di situ. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu bertanya, andai kata khamar itu langsung diharamkan sama Allah full, tanpa ada basa-basi langsung haram, wah itu umat-umat saat itu susah ya. Pasti banyak yang keluar dari Islam karena memang kebiasaan. Nah itu perlu diubah kebiasaan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat khamar ini, larangan khamar ini dengan bertahap. Misal turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan perjudian. Kul fihima itsmun kabir. Katakanlah wahai Muhammad bahwa khamar itu merupakan sebuah perbuatan yang dosa besar dan penuh dengan kemendaratan. Wa manafi'u linnas, tapi khamar juga ada manfaatnya. Nah, Allah menjelaskan tuh, ini perbuatan buruk, ada madaratnya, tapi juga ada manfaatnya. Terus Allah menyampaikan, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi sayangnya kemadaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah itu cara Allah menjelaskan kepada orang-orang zaman dahulu. Ketika mereka masih terbiasa dengan khamar, mereka masuk Islam masih terbiasa dengan khamar, Allah tidak langsung saklek mengharamkan, tapi memberikan wanti-wanti. Khamar itu ada manfaatnya, tapi sayang madaratnya itu lebih banyak. Nah, sehingga umat-umat mulai mereka itu berhati-hati terhadap khamar. Nah, lalu turun di periode kedua itu ayat lain. Apa yang melatar belakanginya? Orang-orang sudah mulai berhati-hati, sehingga Allah turunkan ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat dalam keadaan mabuk. Nah, karena dulu ada tuh peristiwanya itu, orang yang mabuk lalu salat gitu. Kiblatnya kemana, jumlah rakaatnya jadi berantakan dan seterusnya. Sehingga diwanti-wanti sama Allah, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah mendekati salat ketika engkau sedang mabuk gitu. Nah, sehingga orang-orang zaman dahulu tahu, mereka mulai mengatur ritme. Ketika salat jam 12 berarti jam 11 oh udah stop mabuk maksudnya. Salat jam 3, jam 2 udah berhenti khamarnya. Salat jam 6, jam 5. Mereka mulai terbiasa mengatur ritme gitu. Nah, sehingga ketika mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan yang terukur dan mereka mulai sedikit-sedikit meninggalkan khamar secara full, nah, sehingga barulah turun ayat yang menetapkan syariat yang utuh gitu. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Barulah khamar diharamkan seutuhnya gitu. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, dari setiap ayat-ayat itu, 3 ayat membahas tentang khamar. Tujuannya berbeda. Yang satu untuk apa istilahnya mempromosikan, yang kedua untuk mendidik, yang ketiga untuk konsekuensi gitu. Nah, kita jadi tahu, dan 2 ayat sebelumnya yang lebih awal diturunkan itu syariatnya sudah terhapus. Sekarang kita agak boleh lagi mabuk ya. Yang penting belum masuk waktu sholat boleh mabuk, enggak berlaku lagi karena sudah dinasikh
sudah dihapus hukumnya. Yang berlaku yang ketiga tadi. Nah, itu syariat tentang khamr gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain berkaitan dengan ayat-ayat yang mengandung hikmah yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Kemudian yang kedua, manfaatnya jadi memudahkan juga untuk menghafal ayat, memahami setiap ayat dan menguatkan makna setiap ayat dalam ingatan kita. Terlebih saat kita mungkin sudah hafal beberapa ayat misalnya. Kemudian kita juga hafal minimal terjemahnya gitu. Nah, ketika kita tahu terjemahnya, kita fahami tentang asbabun nuzulnya, kita jadi tahu dan semakin kuat ingatan kita gitu. Nah, misal tentang ayat pengharaman riba gitu ya. Kita sudah tahu ayatnya bagaimana. Kita sudah tahu juga terjemahnya bagaimana. Dan kita pelajari sebab-sebab turunnya. Maka akan semakin kuat. Nah, itu manfaatnya. Begitupun misalnya ayat tentang poligami, tentang waris dan seterusnya. Misal tentang poligami. Nah, ayat tentang poligami itu kan turun bukan berarti memberikan keluasan, bukan. Tapi turun itu berdasarkan satu peristiwa, di mana pada zaman dahulu itu ada kondisi sosial yang memang sangat berantakan, di mana perempuan itu dijadikan sebagai properti, perempuan itu dijadikan sebagai koleksi gitu ya, sehingga setiap orang itu berlomba-lomba untuk mengoleksi gitu, tanpa ada batasan angka. Ada yang punya puluhan, ada yang punya ratusan, belasan dan seterusnya. Sehingga turunlah Islam menetapkan syariat bahwa silahkan jika mampu nikahi 2, 3 atau 4. Nah, cuma kebanyakan kita itu langsung loncat ke inti gitu. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Langsung loncat ke situ. Nikahi 2, 3 atau 4 gitu. Padahal awalnya itu, ayat di awalnya itu, fa in khiftum alla tuqsitu, kalau kalian takut, ditakut-takuti dulu sama Allah, nggak bisa berbuat adil, fawahidatan, satu. Nah, jadi kita banyak loncat ke tengah. Padahal kalau kita fahami, nah itu gara-gara kita belum faham asbabun nuzulnya. Kalau kita faham asbabun nuzulnya, nah kita jadi tahu ternyata syariat tentang poligami itu demikian. Sehingga ada kemaslahatan hukum juga ketika kita memahami tentang peristiwa asbabun nuzul. Nah, kemudian mengetahui kepada siapa ayat diturunkan. Ya, karena ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW itu ada yang berdasarkan syahadah atau penyaksian para sahabat, ada juga yang tidak disaksikan para sahabat. Kemudian membantu mengenal sirah Nabi SAW. Betul ya. Kalau kita lihat di Al-Quran banyak sekali sirah-sirah Nabi SAW. Walaupun dalam Al-Quran itu yang eksplisit disampaikan, yang menyebut nama Nabi Muhammad itu dalam 30 juz itu cuma 4 kali nama Nabi Muhammad disebut. Beda sama Nabi Musa. Makanya orang-orang sering berujar, ini Al-Quran kitabnya Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Soalnya lebih banyak kisah Nabi Musa daripada menyebutkan nama Nabi Muhammad. Padahal enggak. Justru di Al-Quran itu lebih banyak tentang sirahnya Nabi SAW. Lebih banyak sirahnya Nabi SAW, walaupun tidak menyebut secara langsung nama Nabi Muhammad SAW. Misal di surat Al-Kahfi itu ada satu ayat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau Muhammad. Allah menggunakan dhamir ka. Ka itu bukan kepada siapa-siapa lagi. Ketika Allah menyebutkan kamu, ya otomatis objeknya adalah penerima wahyu itu. Siapa yang menerima wahyu? Nabi Muhammad. Bersabarlah wahai Muhammad ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi,
bersama para sahabat yang senantiasa menyembah Allah pada siang dan malam hari. Nah, Allah memerintahkan agar Nabi SAW bersabar. Dan nilai yang terkandung dari perintah Allah itu berlaku untuk orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW. Secara tidak langsung Allah menyuruh para sahabat untuk bersabar melalui bimbingan kepada Nabi SAW. Nah, jadi banyak gitu ya. Misal, alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad. Banyak gitu ya. Ayat-ayat tentang Nabi Muhammad SAW. Atau misal di surat Ali Imran. Nabi SAW itu kan menghadapi sebuah komunitas yang unik. Banyak pengikut Nabi di awal-awal itu yang berbeda-beda. Ada yang cenderung keras, ada yang cenderung unik lah istilahnya. Seperti kita, misalnya di tempat kita, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat itu kan, di masjid ini misalnya, itu kan karakternya unik-unik setiap orang. Nah, ada yang karakternya keras, mungkin ada yang karakternya lemah lembut, ada yang biasa-biasa aja. Nah, begitupun para sahabat. Maka kata Allah, sabar ya Rasulullah dalam menghadapi masyarakat. Nah, ketika itu ada sahabat yang salah. Sahabat itu melakukan kesalahan. Misal tadi dalam hal mabuk ya, ada seorang sahabat Nuaiman misalnya. Nah, itu kan suka mabuk, tapi sholatnya jalan, maksiat lanjut, ibadah juga lanjut gitu. Nah, itu Nabi harus sabar menghadapi itu. Gimana caranya? Ada rombongan tamu dari luar negara datang ke Nabi, naik unta, pas mau pulang untanya udah disembelih sama sahabat. Sabar ya Rasulullah, sabar. Wasbir nafsaka ma'ad. Karakternya unik-unik gitu. Nah, sehingga turun ayat di surat Ali Imran itu, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan mereka, ampuni mereka, wasyawirhum fil amr, dan pecahkan setiap problem mereka dengan bersabar. Nah, sehingga kita jadi memahami sirah Nabi. Kita bisa mempelajari bagaimana Nabi menghadapi sahabat yang seperti itu, menghadapi orang yang melakukan kesalahan. Bagaimana kita mempelajari tentang betapa sabarnya Nabi dalam menghadapi keunikan setiap sahabatnya. Atau mungkin dalam tipe yang lain, kita bisa mempelajari sirah Nabi ketika Nabi bersama para istrinya dalam pendidikan keluarga misalnya. Banyak juga sirah-sirah yang menjelaskan tentang pendidikan keluarga yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Kemudian membantu meneliti periodisasi ayat Makkiyah atau Madaniyah. Dengan mempelajari asbabun nuzul, kita jadi tahu secara penglihatan kita ini ayat termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Misal di surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Kalau kita kan tahu dari maknanya, terjemahnya Al-Jin. Wah, jin ya gitu ya. Padahal itu kalau kita lihat isi kandungannya itu ternyata surat yang menjadi pelipur laranya Nabi gitu. Ketika itu kita tahulah di sirah itu ada Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Nabi SAW itu ditinggal wafat oleh orang-orang tercintanya, oleh istrinya ya. Kemudian Nabi SAW ini belum mendapatkan perintah Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu melakukan ekspansi, berdakwah ke daerah Taif. Taif yang sekarang luar biasa Taif ya. Saya lihat di YouTube, wah Masya Allah. Nah, melakukan dakwah ke Taif. Nah, di Taif itu justru tidak mendapatkan perlakuan yang baik Nabi itu. Bahkan oleh pemimpin Taif itu, oleh ketua ormasnya lah mungkin ya, itu justru diarahkan masyarakat itu untuk membuli Nabi, mempersekusi Nabi, sampai akhirnya Nabi luka-luka dan Nabi lari sehingga berteduh di satu tempat. Nabi bersedih. Ketika Nabi bersedih, Nabi membaca beberapa ayat Al-Quran.
Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang terkenal kita tahu ya. Allahumma inni ashku dan seterusnya. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang kesedihanku. Itu doa yang terkenal. Nah, di doanya Nabi itu mengadu kepada Allah bahwa beliau sedih. Dan sedihnya itu bukan karena disakiti, bukan karena luka-lukanya, bukan. Tapi sedihnya Nabi itu karena kok bisa gitu. Orang-orang itu menolak ajaran yang sangat indah ini. Kok bisa orang-orang itu menolak syariat Islam ini yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kemaslahatan. Nabi sedih. Padahal malaikat sudah menghibur sebelumnya gitu ya. Ya Rasulullah, kita lempar aja gunung deh. Oh, itu niatnya menghibur. Tapi enggak, Nabi karakternya tidak seperti itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi SAW. Kata Allah, apakah engkau tidak melihat gitu? Walaupun orang-orang itu menolak, tapi ada kaum lain yang menerima. Siapa ya Allah? Itu para jin, kata Allah. Jadi ada sekelompok jin yang lewat dari satu tempat ke tempat lain mendengar Nabi baca Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Dengar Nabi baca Quran, mereka betah, anteng, sampai mereka ikutan neduh di situ, dengerin Quran sampai tuntas. Setelah Nabi selesai baca Quran, mereka pergi kembali ke kaumnya, langsung berdakwah tentang Al-Quran. Sampai ada jin muslim gitu. Sehingga Nabi SAW dari situ terobati bahwa dakwahnya itu ternyata luas. Nah itu di antara manfaatnya. Dan kita tahu surat Al-Jin itu turun sebelum Nabi melakukan hijrah. Surat Al-Jin itu turun sebelum Nabi melakukan hijrah. Maka disebutnya, dikategorikan surat Al-Jin itu sebagai surat Makkiyah. Walaupun tidak turun di kota Mekah, turunnya di Taif. Nah, dan seterusnya. Banyak juga ya ayat-ayat lain yang tidak turun entah di Mekah atau di Madinah, justru di luar Mekah dan Madinah, tapi itu dikategorikan sebagai Makkiyah atau Madaniyah. Karena nanti insya Allah disebutkan juga karakteristik atau syarat-syarat tentang periodisasi ayat-ayat Al-Quran. Di mana dikatakan Al-Quran itu termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Itu surat Al-Jin contohnya. Makanya kalau kita sedang ngaji atau sekarang deh kita kajian Al-Quran lagi, bisa jadi ada jin juga melipir gitu ya. Nah ini jangan salah, mungkin dalam pandangan kita kosong, bisa jadi ada jin Pak lagi nyatet. Wallahu a'lam gitu ya. Nah, karena kata Allah Subhanahu wa taala, jin itu gitu. Jin muslim akan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan kita orang-orang muslim yang ketika baca Quran mungkin kita bermalas-malasan, dengerin Al-Quran mungkin kita acuh tak acuh. Jangan kalah sama jin. Kayak itu manfaatnya. Nah kemudian bentuk asbabun nuzul ini cukup banyak soalnya bentuk-bentuknya itu. Yang pertama, menjawab pertanyaan dan perbedaan pendapat. Bentuknya itu menjawab pertanyaan dan perbedaan pendapat gitu ya. Makanya ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan dan seterusnya. Nah misalnya tentang perselisihan tentang Aus dan Khazraj. Nah itu kan kita tahu dua suku di Madinah itu, bahkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah pun mereka masih saling bully gitu ya, sampai akan melakukan sebuah peperangan dan seterusnya. Nah di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di Ali Imran ayat 100. Nah, sehingga itu bentuknya pertanyaan dan perbedaan pendapat. Yang kedua bentuknya berkenaan dengan usulan dan keinginan sahabat. Nah, ada yang sifatnya ayat itu turun dikarenakan ada usulan dari sahabat Nabi. Yang paling banyak sahabat Nabi mendapatkan ilham, kemudian mengusulkan sebuah hukum atau mengusulkan sebuah usulan
dan menjadi ayat nantinya itu Umar bin Khattab. Makanya Nabi SAW itu menyebut Umar bin Khattab sebagai mulham, orang yang selalu diberikan ilham. Misal contoh, Umar itu ingin orang-orang itu sholat di makom Ibrahim dalam rangka mengenang betapa luar biasanya perjuangan Nabi Ibrahim dan putranya menegakkan kota yang luar biasa gitu ya. Kemudian dalam dakwahnya sehingga makom Ibrahim dijadikan tempat sholat. Itu usulan Umar awalnya. Ya Rasulullah, Umar ngadu ke Nabi bahwa bagaimana kalau makom Ibrahim ini dijadikan tempat sholat, boleh jadikan tempat sholat. Nah, yang kita tergambar kan makom itu makam, padahal bukan. Saya pas kecil juga sama, nyebutnya makom itu kuburan, makam. Padahal bukan. Makom itu artinya tempat berdiri gitu ya. Jadi bukan kuburan, hati-hati. Nanti diplesetin. Boleh sholat di kuburan. Padahal bukan. Makom di sini maksudnya tempat berdiri. Nah, itu usulan Umar sehingga turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan dijadikanlah sebagian dari makom Ibrahim itu tempat sholat. Itu awalnya berdasarkan usulan dari Umar bin Khattab. Yang kedua, misalnya usulan Umar juga terhadap istri-istri Nabi supaya memakai hijab. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi zaman dulu itu pakaian itu memang belum terlalu itu, belum terlalu spesifik. Gitu. Ketika ayat-ayat tentang hijab belum turun, sehingga pakaian masih sedikit terbuka, gitu. Tanpa terkecuali istri-istri Nabi. Gitu. Nah, sehingga Umar itu ingin para istri Nabi itu memakai hijab. Nah, ini kan hijab. Hijab itu apa? Sebetulnya dari Al-Quran itu ada 3 istilah. Ada hijab, ada jilbab, ada khimar. Kalau hijab, hijab itu di luar pakaian. Makanya ada gorden, disebutnya hijab, penghalang, pembatas. Nah, itu hijab. Pokoknya sesuatu yang bukan pakaian, itu hijab. Ada juga jilbab. Kalau jilbab itu pakaian yang itu, yang menjulur ke bawah. Pakaian yang satu kesatuan gitu. Gak ada potong-potongan dari atas ke bawah nyambung. Kalau laki-laki gamis mungkin ya. Itu dari atas ke bawah nyambung. Perempuan sama. Atau mungkin yang sepaket dari mulai kepala sampai bawah. Kayak karung gitu ya, mungkin dipakein bolongnya itu. Itu bisa disebut jilbab. Ada juga khimar, penutup kepala. Nah, ini yang untuk diperuntukkan buat perempuan itu khimar namanya. Kalau khimar itu baru penutup kepala. Cuma khimar itu ada kriterianya 2. Yang pertama, yudnina min jalabihinna, harus menjulur ke bawah. Ya, makanya ulama menspesifikasikan menutup dada, menutup ini dan seterusnya. Yang kedua, khimar itu harus yadribna bi khumurihinna, harus longgar, gak boleh ketat. Nah, makanya hati-hati ini Pak dalam menyikapi model-model hijab gitu ya. Barangkali istri, saudara, anak, teman ya, memakai model hijab yang mungkin tidak longgar atau pakaian yang tidak longgar, hati-hati. Nah, itu atas usulan Umar. Kenapa? Karena dulu itu rumah-rumah di Arab itu tidak ada kamar mandinya. Jadi kalau mau buang hajat, buang air, mau mandi itu keluar rumah. Jadi kayak di mana ya? Kayak di Jepang mungkin ya. Jadi rumahnya itu rumah aja gitu, gak ada kamar mandi. Jadi kalau mau buang air, apalagi malam hari itu keluar tuh. Nah, ketika istri-istri Nabi hendak keluar di malam hari mau ke kamar mandi, itu ada orang-orang yang usil, orang-orang yang iseng. Nah, sehingga ketahuan sama Umar bin Khattab, dimarahin. Nah, dan gara-gara peristiwa itu Umar marah. Sampai akhirnya Umar mengusulkan kepada Nabi agar pakaian dari istri-istri Nabi itu dibedakan, lebih tertutup. Ya, diistilahkanlah hijab gitu ya. Sampai akhirnya turun ayat tentang hijab di surat Al-Ahzab ayat 53. Yudnina min jalabihinna. Gitu. Yang unik di sini
peristiwanya itu kepada istri-istri Nabi. Hukumnya itu tegurannya untuk istri-istri Nabi. Tapi maknanya dan hukum yang berlakunya itu berlaku untuk seluruh muslimat yang ada di dunia, bahkan sampai hari kiamat nanti. Seluruh wanita itu wajib menutup auratnya. Nah, jadi nanti ada kaidah juga bahwa setiap ayat itu ada yang umum penggunaannya, ada yang khusus. Nah, termasuk ayat hijab ini peristiwanya itu khusus. Itu berlaku pada istri Nabi, tapi keberlakuan hukumnya itu umum, mengikat kepada seluruh muslimat. Sehingga ketika turun ayat ini, para muslimah yang ada di Mekah, Madinah dan seterusnya yang sudah masuk Islam punya konsekuensi harus menjulurkan pakaiannya. Nah, itu usulan. Kemudian nah, tentang perang Badar juga, misalnya di surat Al-Anfal, itu kan banyak tawanan perang dari perang Badar. Umar itu usul, udah kita bunuh aja gitu. Kita bunuh aja para tawanan ini, mereka kan musuh Islam. Abu Bakar beda pendapat, nggak boleh, bukan dibunuh caranya. Ada perbedaan pendapat. Termasuk sampai-sampai Nabi SAW itu ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ujungnya nanti yang dipakai itu pendapatnya Abu Bakar. Ada yang dimaafkan, ada yang dibunuh. Kebanyakan dimaafkan. Dan kalau dilihat hikmahnya luar biasa. Di tawanan-tawanan perang Badar itu kan kelak banyak dari mereka itu yang masuk Islam dan menjadi tokoh-tokoh besar. Ada Abu Rabi Al-As, Abu Rabi bin Al-As, ada juga banyak ya. Bahkan Abu Rabi bin Al-As ini kan kelak menjadi menantunya Nabi. Nah, bayangkan kalau dibunuh pada saat menjadi tawanan atas usulan Umar. Nah, pada hakikatnya usulan-usulan itu datang melalui ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang melalui ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah siratkan ke dalam hati dan akal para sahabat sehingga diajukan kepada Nabi dan Allah menurunkan ayatnya. Tetap pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi, misalnya tentang azan ya. Itu kan ilham dari sahabat juga dalam mimpi dan seterusnya. Kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan Nabi tentang peristiwa masa lalu, peristiwa yang sedang terjadi dan peristiwa yang akan terjadi. Misalnya surat Al-Kahfi, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Di surat Al-Kahfi ayat 83 itu ada orang yang bertanya tentang Dzul Qarnain. Ini tentang tadi ya, yang sekelompok dagang yang bertanya itu kepada Nabi ketika pulang berdagang dari Syam. Bincang-bincang dengan orang Yahudi, tanyakan 3 hal kepada Nabi. Nah ini, kalau dia benar-benar Nabi pasti bisa menjawab 3 hal tersebut. Nah, Nabi percaya diri Nabi. Sampai akhirnya kata Nabi, besok saya jawab pasti. Sampai akhirnya Allah tegur, illa ayyasha'allah, ucapkan insyaallah, jangan pasti. Walaupun pada maknanya insyaallah itu pasti, 99% pasti. 1%-nya serahkan sama Allah. Jadi insya Allah itu bukan ngeles ya. Kita nanti kumpul insya Allah tapi nggak datang. Nah itu bukan insya Allahnya muslim gitu ya. Nah, ada orang yang bertanya misalnya tentang peristiwa Dzulqarnain, peristiwa masa lalu, maka turun ayat tentang peristiwa yang terjadi. Misal di Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, tentang ruh. Kata Allah, ya, jawab aja langsung. Ini kan berlaku untuk sekarang juga. Qulir ruhu min amri rabbi, masalah ruh itu urusan Tuhanku. Dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang belum terjadi. Misalnya tentang hari kiamat di surat An-Nazi'at yang kita hafal ya insyaallah. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Nah, maka tentang peristiwa dan yang berkaitan dengan waktu itu menjadi salah satu sebab juga turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah kemudian bagaimana cara kita mengetahui asbabun nuzul? Tentunya melalui
riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya, karena Rasulullah itu sumbernya. Rasulullah itu tidaklah berucap kecuali atas perintah Allah. Tidaklah berucap kecuali atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ayat ini turun? Nabi menjelaskan seperti ini, seperti ini. Karena banyak juga ayat yang turun tanpa sebab. Enggak ada peristiwa, enggak ada pertanyaan, tiba-tiba turun ayat. Dan mayoritas seperti itu. Dari 30 juz. Banyak juga ayat yang turun tanpa sebab. Yang kedua, mendengarkan dari sahabat tentang sebab-sebab turunnya ayat. Ya tentu ya. Nomor 1 dan 2 insya Allah clear. Karena sahabat Nabi juga barusan bertanya kepada Nabi dan menyampaikan, mendakwahkan kepada siapapun bahwa ayat ini, surat ini turun demikian-demikian. Nah yang ketiga, cara mengetahui asbabun nuzul itu sumbernya melalui kibar tabi'in. Nah, tapi ini jarang dan hampir tidak ada gitu ya dari satu riwayat. Tapi bentuk konfirmasinya bisa digunakan. Gitu. Kibar tabi'in. Siapa kibar tabi'in? Kibar tabi'in ini orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi, tapi belum pernah ketemu sama Nabi. Gitu. Orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi, tapi belum pernah ketemu sama Nabi. Contohnya Uwais Al-Qarni, kita tahu ya. Itu kan 2 kali bahkan ke Madinah, tapi belum pernah bertemu sama Nabi. Nah, beliau dikategorikan tabi'in. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, andai kata Uwais Al-Qarni menyampaikan tentang asbabun nuzul, maka itu bisa dijadikan sebagai acuan yang akurat. Gitu. Karena beliau tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan sahabat Nabi secara langsung. Gitu. Itu bisa menjadi salah satu sumber. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah semua ayat atau surah dalam Al-Quran selalu diturunkan dengan peristiwa atau pertanyaan? Jawabannya tidak. Gitu ya. Kalau Al-Quran isinya tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, tentang pertanyaan-pertanyaan orang-orang terdahulu, maka Al-Quran tidak ada bedanya dengan kitab sejarah, buku sejarah. Tapi kan Al-Quran bukan buku sejarah ya. Al-Quran itu adalah buku pedoman. Sehingga tadi disampaikan oleh Imam As-Suyuti, kebanyakan dari ayat Al-Quran itu justru turun tanpa peristiwa, tanpa juga pertanyaan gitu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab wahyu, pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, poin nomor 3, justru yang Allah turunkan tanpa sebab itu lebih banyak gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sifatnya sepanjang masa gitu ya. Bukan hanya menjelaskan tentang orang-orang terdahulu. Kemudian kaidah dalam asbabun nuzul. Nah, ini ada kaidah tentang asbabun nuzul. Yang pertama, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Makna atau hukum itu tergantung dari keumuman lafaz, bukan kekhususan peristiwa. Contohnya tadi tentang hijab. Peristiwanya khusus, tapi maknanya itu umum. Atau makna di sini disebut sebagai hukum. Hukumnya itu umum, berlaku untuk umum. Maka hijab berlaku umum untuk seluruh kaum muslimat. Walaupun peristiwanya khusus tentang istri-istri Nabi. Atau di surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 7 itu menjelaskan tentang ghanimah kan ya, tentang harta rampasan perang. Kata Nabi, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Nabi maka ambil, yang tidak datang dari Nabi tinggalkan gitu. Itu kan redaksi awalnya berdasarkan peristiwa pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan. Tapi hukumnya itu berlaku umum. Apapun yang datang dari Nabi, bukan hanya harta rampasan perang, sunnah-sunnahnya, amalan-amalannya, yang datang dari Nabi maka ambil, laksanakan. Yang tidak datang dari Nabi tinggalkan gitu. Nah, itu dari surat Al-Hasyr ayat 7. Redaksinya itu, peristiwanya itu khusus rampasan perang, tapi maknanya umum. Wa manahakum anhu fantahu.
Nah, dan kebanyakan ayat Al-Quran itu memang umum, sifatnya umum, kecuali hanya beberapa saja ayat-ayat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ya, misal di surat Al-Ahzab ayat 32 dan 33. 32 dan 33 itu waqarna fi buyutihinna, kemudian walastunna, itu ayat-ayat yang khusus mengerucut pada istri-istri Nabi saja. Waqarna fi buyutikunna, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istri-istri Nabi secara khusus berdiam diri di rumah, gak boleh keluar rumah kecuali atas izin Nabi, menemani dakwah Nabi. Makanya ada beberapa istri Nabi yang sering diajak berdakwah kemana-mana. Nah, itu ayatnya itu khusus, istri-istri Nabi gak boleh keluar rumah. Nah, istri-istri kita di rumah juga, tapi tangannya keluar rumah. Aplikasi ini. Nah, itu ayat-ayat yang khusus ya, dan hanya sedikit. Kebanyakan ayat Al-Quran ini umum gitu ya. Kaidah yang pertama yang digunakan, bila ada yang khusus itu nanti pasti ada dalil yang mengkhususkannya, baik dari hadis ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jika lebih dari satu sebab yang melatar belakangi turunnya ayat, maka dipilih riwayat yang paling sahih. Jika memungkinkan, maka bisa digabung sebabnya. Contohnya at-tahrim. Nah, maksudnya gimana? Memungkinkan ketika satu ayat itu turun, tapi sebab peristiwa yang melatar belakangnya itu banyak. Nah, jika terjadi seperti itu, satu ayat turun, tapi ada hadis yang menjelaskan ayat ini turun tentang ini. Ada juga dari sahabat yang menjelaskan ayat ini turunnya berbeda, justru tentang ini. Ada dua peristiwa yang berbeda, atau bahkan lebih dari dua peristiwa. Ketika terjadi seperti itu, maka cari riwayat yang paling sahih. Jika semua riwayatnya sahih dan masuk akal, bisa digabungkan. Jadi satu ayat ada beberapa peristiwa. Di At-Tahrim ayat 1 ini, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ketika itu Nabi SAW mengharamkan sesuatu yang sebelumnya sudah Allah halalkan. Apa peristiwanya? Yang pertama, ada di hadis sahih. Ketika itu ayat ini turun ketika Nabi mendapatkan jatah untuk mengunjungi Hafsah. Nah, Nabi itu pada hari itu jatahnya mengunjungi rumah Hafsah. Cuma Nabi itu punya keperluan dulu, sehingga mampir ke rumahnya Zainab, istrinya yang lain. Di rumah Zainab, Nabi disuguhi air, kurma sama madu, gitu ya. Disuguhi. Sampai akhirnya Nabi udah disuguhi gak enak, dimakan sama Nabi. Setelah dimakan, Nabi langsung pamit pergi ke rumahnya Hafsah. Sampai di rumahnya Hafsah, Hafsah melihat di janggutnya Nabi itu ada bekas madu. Nah, cemburu. Nah, biasa. Cemburu Hafsah. Maksudnya gimana nih? Mau diperpanjang atau gimana? Enggak gitu. Jadi Hafsah cemburu, marah kepada Nabi. Sampai akhirnya Nabi berujar. Nabi mengucapkan, mulai hari ini saya haramkan madu. Nah, Nabi berbicara seperti itu. Langsung turun ayat ini. Ya ayuhan Nabi, teguran dari Allah. Lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Kok bisa-bisanya engkau mengharamkan sesuatu yang sudah aku halalkan, yaitu madu tadi. Nah, itu turun ayat itu. Ada juga riwayat yang lain. Nah, ini agak aneh riwayatnya. Di riwayat ini saat itu sama, Nabi waktunya berkunjung ke rumahnya Hafsah. Cuma ketika itu Nabi didampingi sama istrinya yang lain, Maria Al-Qibtiyah, ibunya Ibrahim. Nah, sampai di situ Nabi datang ke rumah Hafsah, ternyata Hafsah lagi enggak di rumah. Entah di kamar mandi atau di mana gitu ya, atau di rumah istri Nabi yang lain mungkin gitu. Karena rumahnya istri Nabi itu kan menyatu ya, berderet gitu. Nah, datang ke situ ternyata di rumahnya kosong, enggak ada Hafsah. Akhirnya Nabi masuk bersama Maria Al-Qibtiyah dan melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika itu Hafsah pulang dan Nabi ditegur sama Hafsah, sampai akhirnya Hafsah cemburu dan marah. Nah, ini kan secara logika hadisnya aneh, dan secara periwayatan juga derajat hadisnya itu dhaif. Nah, sehingga kalau ada dua peristiwa yang melatar belakangi satu turunnya ayat, ya turunnya satu ayat,
maka dipilih riwayat yang paling sahih. Yang pertama tadi yang paling sahih. Yang kedua sudah tidak sahih dan tidak masuk akal. Nah, itu contoh dari ayat ini gitu ya, yang menjelaskan tentang kecemburuan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidahnya. Kemudian periodisasi ayat, sedikit saja. Jadi periodisasi ayat itu bagaimana turunnya ayat. Ayat ini termasuk makiyah atau madaniyah gitu ya. Nah, secara umum ada 3 kategorinya. Berdasarkan tempat turunnya ayat, berdasarkan waktu turunnya ayat, ada juga berdasarkan khitab atau redaksi dari ayat tersebut. Tapi nomor 3 ini didoifkan oleh para ulama, karena tidak semua ayat itu mengandung ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Gak bakal ketemu sampai Fir'aun hidup lagi, Pak. Bapak nyari ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Kautsar, gak ada. Maka nomor 3 ini tidak dipakai. Standar yang dipakai ulama itu memberatkan pada nomor 2, berdasarkan waktu turunnya ayat, sebelum atau sesudah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nomor 3, jika terdapat kesulitan dalam identifikasi waktu turun, ada beberapa ayat yang tidak diketahui oleh beberapa sahabat. Ini turunnya kapan nih? Sesudah atau sebelum hijrah? Ketika dalam proses penyusunan, maka dilihat dari tempat turunnya. Tapi ini sedikit saja. Nah, makiyah itu sebutan untuk ayat atau surat, karena ada surat juga yang turun full sekaligus. Kalau makiyah itu turunnya sebelum Nabi hijrah, kalau madaniyah turunnya setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya tidak di Mekah ataupun tidak di Madinah. Dan mayoritas surat-surat di Al-Quran itu dikategorikan makiyah. Jumlahnya 80 surat dari 114 ayat gitu ya. Kemudian pola-polanya insyaallah ya, dikarenakan waktu nanti kalau misal mau materinya insyaallah saya share. Ini pola-polanya ya. Secara umum makiyah itu berisi tentang seru dakwah tauhid, penguatan akidah, dosa dan pahala gitu ya, dan seterusnya. Beda sama madaniyah. Kalau madaniyah itu justru isinya itu tentang hukum-hukum, tentang hudud, tentang waris, tentang jihad, tentang pernikahan dan seterusnya ya. Dan beberapa ulama menyebutkan bahwa makiyah itu banyak sekali mengandung ayat-ayat sajdah, huruf-huruf muqatta'ah, hamim, Toha gitu ya. Itu karakternya surat makiyah, kecuali di surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Oke, apakah mungkin dari surat Al-Madaniyah, surat Al-Baqarah yang panjang itu ada ayat-ayat yang turun di Mekah? Apakah mungkin? Mungkin saja gitu ya. Nanti ada kaidah makiyah yang masuk pada Madaniyah gitu. Nah, itu pada hakikatnya seluruh rangkaian Al-Quran itu susunannya sudah Allah Subhanahu wa taala atur bahkan sebelum diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita baca saat ini dari awal sampai akhir itu sudah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Lauhul Mahfuz. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada yang perlu ditanyakan, insyaallah kita bahas bersama. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan keempat. Mungkin sedikit tentang periodisasi kita tambah sedikit nanti pengkhususannya, dan materi yang keempat ya, tentang sejarah mushaf yang keempat itu. Insyaallah untuk sekarang kita sampaikan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.